got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, I'm the block, bitches on my line, and you know. Selamat pagi, saya Michael Fisya Simatupang dari kelas 11 IPA 3. Saya akan mempresentasikan sistem akresi moluska. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu moluska itu apa sih? Nah, moluska ini berasal dari bahasa Latin yaitu molluska yang berarti lunak. Filum Mollusca adalah kelompok hewan yang bertubuh lunak. Sebagian moluska memiliki cangkang untuk melindungi tubuhnya yang lunak, tetapi sebagian lainnya tidak memiliki cangkang. Ada moluska yang hidup di air dan ada juga yang hidup di darat. Nah, moluska yang hidup di air memiliki alat pernapasan berupa insang, sedangkan moluska yang hidup di darat itu bernafas melalui rongga mantel yang memiliki pembuluh darah. Rongga ini berperan sebagai paru-paru. Nah, moluska memiliki saraf yang terdiri atas cincin saraf. Cincin saraf tersebut mengelilingi esofagus dengan serabut saraf yang menyebar. Sistem pencernaan pada moluska lengkap itu ada mencakup mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Namun, beberapa moluska tertentu memiliki organ seperti lidah yang dapat bergerak maju mundur dan juga memiliki rahang. Lidah bergigi pada moluska berguna untuk melumat makanan. Lidah ini disebut dengan radula. Nah, moluska memiliki tubuh yang simetris, bilateral, dan termasuk dalam triploblastik selomata. Tubuh moluska memiliki ciri yang mencakup bentuk, ukuran, struktur, dan fungsi. Nah, ciri-ciri moluska apa sih? Yang pertama, biasanya belum memiliki kerangka, bertubuh lunak, serta berlendir. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya kelenjar yang terdapat pada kulit. Nah, moluska bercangkang memiliki tubuh yang dilindungi cangkang. Cangkang ini terbuat dari zat kapur. Lanjut, kaki moluska ini digunakan untuk bergerak dan memangsa. Alat perkembangbiakan, peredaran, dan pernafasan serta pencernaan berkembang dengan baik. Nah, struktur tubuh moluska dan fungsinya. Nah, bentuk dan ukuran moluska sangat bervariasi. Contohnya salah satu moluska yang ukurannya kecil adalah seafood dengan panjang yang beberapa milimeter. Nah, di sisi lain ada juga moluska yang besar. Nah, contohnya adalah cumi-cumi yang memiliki panjang mencapai 18 meter. Walaupun bentuk tubuh hewan moluska berbeda-beda, tetapi struktur utamanya tetap sama. Untuk struktur dan fungsinya, tubuh moluska terbagi menjadi 3, yaitu kaki, massa visceral, dan mantel. Bagian kaki merupakan bagian ventral tubuh hewan moluska yang memiliki otot. Moluska menggunakan kaki sebagai alat gerak untuk merayap dan menggali. Nah, lanjut ada massa visceral. Nah, massa visceral ini adalah merupakan bagian tubuh utama hewan moluska. Nah, bagian inilah yang memiliki tekstur atau bersifat lunak, dan massa visceral ini diselimuti oleh sebuah jaringan yang tebal yang disebut dengan mantel. Pada bagian utama tubuh moluska ini terdapat sekumpulan organ tubuh seperti organ reproduksi, organ pencernaan, dan organ ekresi. Nah, yang kedua itu adalah selanjutnya ada mantel. Mantel itu yang menyelubungi massa visceral, membentuk rongga mantel yang berisi sebuah cairan. Nah, cairan tersebut adalah tempat yang berperan sebagai tempat lubang insang, lubang ekresi, dan juga anus. Hewan moluska bercangkang memiliki mantel yang menyekresikan bahan penyusun cangkang mereka. Nah, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi moluska. Yang pertama itu ada Lamellibranchiata. Apa sih itu? Itu kayak hewan moluska bangsa kerang. Nah, ciri-cirinya itu hidup di dasar laut, dasar sungai, dan dasar kolam. Tubuh terdiri atas kaki yang berada di tengah tubuh. Terdapat 2 insang yang mengapit kaki tersebut. Tubuh diselimuti oleh mantel serta dilindungi oleh cangkang dan zat kapur. Lubang mulut terletak di muka kaki, tepatnya di bagian otot penutup depan.
Nah, di sini ada dua, yang kedua itu adalah Cephalopoda. Apa sih itu? Itu merupakan ciri-ciri yang seperti contohnya gurita, cumi-cumi, dan sotong. Nah, ciri-cirinya itu dia hidup di laut, tidak memiliki cangkang di luar tubuh, cangkang terdapat di dalam tubuhnya. Nah, tubuh terdiri atas kepala dan kaki. Keduanya dihubungkan oleh organ tubuh lain, yaitu leher. Terus, insang merupakan organ pernafasannya. Sirip dan tentakel digunakan sebagai alat penggerak yang dapat menangkap makanan. Nah, ketika terancam bahaya, hewan dalam kelas ini mengeluarkan zat warna dari rongga mantel. Kita lanjut, itu adalah Gastropoda. Itu hewan yang memiliki kaki di perut. Contohnya itu ada siput yang umumnya di sawah, dan terus ada keong dan atau bekicot. Nah, ciri-cirinya hidup di air laut, air tawar, dan darat. Cangkangnya itu berbentuk kerucut. Terdapat alat peraba di kepalanya. Pada alat peraba tersebut, ada sebuah titik mata di ujungnya yang berfungsi untuk membedakan antara gelap dan terang. Nah, pada mulutnya itu terdapat lidah yang kasar, paru-paru sebagai alat pernafasannya. Makanannya adalah tumbuhan. Lanjut, itu ada Velocipoda. Itu adalah hewan lunak yang memiliki cangkang yang terbagi menjadi dua. Umumnya simetri bilateral. Anggota kelompoknya itu rata-rata hidup di perairan. Contohnya itu ada kerang bakau, kerang hijau, dan kerang darah. Terus kita lanjut ke Scaphopoda. Nah, itu adalah hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum moluska. Contohnya itu ada Dentalium vulgare. Nah, hidup hewan ini tuh di laut atau di pantai berlumpur, cangkangnya tajam, berbentuk taring atau trompet yang kedua ujungnya terbuka karena disesuaikan dengan tempat hidupnya, yaitu di laut dan terpendam di dalam pasir atau lumpur. Nah, saya akan juga menjelaskan cara berkembang biaknya. Cara berkembang biak moluska. Itu kebanyakan filum moluska merupakan hewan hermaprodit, yakni hewan yang memiliki kelamin ganda. Nah, mereka punya alat kelamin jantan dan betina dalam satu tubuh, sehingga jenis hewan ini dapat berkembang biak dengan dirinya sendiri. Maka itu, filum moluska menggunakan sistem reproduksi dengan cara fertilisasi internal, atau hewan jantan akan memasukkan sel sperma ke dalam tubuh betinanya. Nah, di sini ada struktur nih, moluska. Nanti saya akan membacakannya saja. Itu di sini ada radula, di sininya radula. Nah, ini radula pembesarnya nih. Di sini ada mulutnya. Nah, ini yang radulanya nih. Nah, terus di sini ada cangkangnya. Terus ini lambung. Nah, usus yang ini. Nah, ada gondas yang ini. Ada jantung. Ada selom yang ini. Selom ya. Lanjut ada nephridium, itu yang hijau-hijau ini. Nah, terus ada yang mantel ini, yang ungu, yang warna ungu, yang mantelnya. Terus ada rongga yang ini, rongga mantelnya maksudnya. Terus anus tuh yang ini, anus. Terus ada insang tuh yang ini. Kakinya tuh yang ini. Terus ada serabut saraf itu yang dua ini, Nah, terus ada rongkongannya itu yang ini, yang ini. Nah, oke. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.